Oh, tolong berhenti bertanya dan cepat makan. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan memberitahumu tentang kamu. Chen Ping mengancam Liu Zongnan lagi tentang pergi ke dunia luar. Ketika Liu Zongnan mendengar ini, dia menghela nafas tak berdaya dan berkata, sebenarnya, penjara kota bis ini bukanlah tahanan sama sekali, tapi barisan besar yang menyerap jiwa. Pohon kuno itulah yang menyerap kekuatan spiritual biksu di dalam sel. Setelah kekuatan spiritual terkuras, biksu tersebut akan mati. Kekuatan spiritual yang diserap disimpan di pohon-pohon kuno dan kemudian digunakan untuk budidaya oleh orang-orang di rumah tuan kota. Bis City memiliki sumber daya yang relatif sedikit, jadi orang-orang di istana tuan kota hanya bisa berlatih dengan cara ini. Ini adalah rahasia rumah tuan kota. Jika Tuan Zhang tidak memberitahuku, aku tidak akan mengetahuinya. Kamu tidak boleh berbicara omong kosong. Liu Zongnan memperingatkan Chen Ping, karena takut Chen Ping akan memberitahunya. Bagaimanapun, ini adalah rahasia tingkat tinggi dari istana penguasa kota. Jika ini menyebar, kota binatang akan berada dalam kekacauan. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung mengerti mengapa peraturan di kota binatang ini begitu ketat. Jika dia membuat kesalahan sekecil apapun, dia akan dijebloskan ke penjara. Ternyata ada konspirasi di baliknya. Pantas saja saat melihat kakak Yao Mei, dia merasa seperti akan mati karena kelelahan. Dan jejak hisapan yang terlihat di dalam sel ternyata adalah jejak yang menyerap energi spiritual di tubuh biksu tersebut. Dan itu masih tidak terlihat, membiarkan para beku terkuras kekuatan spiritualnya dan mati. Pada saat ini, Chen Ping tiba-tiba tertarik pada pohon kuno itu. Namun pohon kuno itu berada di tengah danau, dan tidak ada cara bagi siapapun untuk mendekatinya. Jika Anda memasuki penjara dengan cara berkunjung, akan sulit bagi Anda untuk mendekati pohon kuno tersebut. Lagi pula, waktu berkunjung sangat terbatas. Chen Ping sedikit mengernyit, berpikir. Sekarang, selama dia melanggar aturan kota binatang dan di penjara, dia akan punya waktu dan kesempatan untuk mendekati pohon kuno itu. Ketika saatnya tiba, sama saja ketika Anda mencari kesempatan untuk melarikan diri. Chen Ping telah mengamati formasi di sekitar penjara. Sangat mudah bagi untuk menghancurkan formasi dan pergi. Selama makan ini, Chen Ping sedikit terganggu, fokus pada pohon kuno. Serap kekuatan spiritual para biksu dan simpan di pohon kuno. Pohon kuno lebih berharga daripada sumber daya lainnya. Setelah makan, Chen Ping mengikuti Liu Zongnan keluar dari kotak. Saya kebetulan melihat Qi Yuyu keluar dari kotak Tianzi bersama beberapa teman. Chen Ping dan Liu Zongnan di depan, dan mereka di belakang, menuruni tangga bersama. Minggir, minggir, kamu merengek seperti babi. Seorang biksu muda berteriak keras, meminta Chen Ping dan Liu Zongnan memberi jalan. Meskipun Liu Zongnan sangat marah, dia tetap mencondongkan tubuh ke samping. Tapi berdiri tak bergerak, lalu menoleh ke arah biksu yang berteriak itu dan berkata, apakah ini rumahmu? Tidak, kata biksu itu, ini bukan rumahmu. Kenapa aku harus memberi jalan untukmu saat kamu berteriak? Panggil saja aku ayah dan aku akan memberi jalan untukmu. Chen Ping dikatakan kepada biksu itu. Brengsek, beku itu merasa cemas dan hendak mengambil tindakan. Namun, dia dihentikan oleh Qi Yuyu, jangan tertipu. Dia sengaja memprovokasimu dan memintamu melakukannya. Kamu akan tertipu begitu kamu melakukannya. Ketika biksu itu mendengar ini, dia segera mundur beberapa langkah. Nak, kamu pikir kamu ini siapa? Tidakkah kamu melihat bahwa Liu Zongnan juga menyerah dengan patuh? Sekarang minggir dan panggil aku, Tuan, dengan hormat, dan aku tidak akan memukulmu. Qi Yuyu memandang dengan sangat arogan dan berkata, mereka yang mengikuti di belakangnya pasti akan dihukum, tapi tidak apa-apa jika dia melakukannya,
jadi Qiu Yu berencana melakukannya sendiri. Persetan denganmu. Chen Ping langsung meraih kerah Qiu Yu dan membuangnya. Bang! Tubuh Qiu Yu jatuh langsung dari lantai atas, menghancurkan meja dan membuat lubang yang dalam di tanah. Jika ini adalah orang biasa, dia mungkin akan mati. Adegan ini mengejutkan semua orang. Adegan itu begitu sunyi hingga Anda bisa mendengar suara tetesan jarum. Banyak biksu yang makan di bawah melihat pemandangan di depan mereka dengan mata terbelalak. Anda harus tahu bahwa kekerasan tidak diperbolehkan di Beast City, tetapi sekarang seseorang benar-benar berkelahi, dan orang yang mereka lawan adalah tuan muda dari keluarga Qiu. Siapa yang berani? Beraninya kamu menjadi begitu sombong. Kamu. Mata Liu Zongnan melebar, mulutnya terbuka, dan dia bahkan tidak bisa berbicara. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Ping akan begitu impulsif. Dia mengambil tindakan segera setelah dia tidak setuju, tanpa ragu-ragu, meninggalkan Qiu Yu tanpa waktu untuk bereaksi. Ini Beast City, bukan dunia luar. Liu Zongnan tidak percaya ini benar, tetapi pemandangan di depannya harus membuatnya percaya. Mungkinkah anak sapi yang baru lahir tidak takut dengan harimau? Nak, jika kamu berani memukulku, kamu mencari kematian. Qiu Yu bangkit, tubuhnya tidak terluka, tapi wajahnya hilang. Memalukan sekali dilempar ke bawah di depan banyak orang. Wajah Qiu Yu memerah dan tubuhnya berlumuran minyak. Dia tampak seperti seorang pengemis, menatap ibunya dan mengaum. Di Beast City, dialah satu-satunya yang bisa mengalahkan orang. Kapan dia pernah dipukuli oleh seseorang? Beberapa teman yang dibawa oleh Qiu Yu juga turun untuk mendukung Qiu Yu. Lari cepat. Saat tim penegak hukum datang, kamu akan tamat. Liu Zongnan akhirnya bereaksi dan mengingatkannya dengan suara rendah. Tapi sebelum ada gerakan apapun, saya mendengar langkah kaki di luar restoran. Kamu berani mengambil tindakan di kota binatang, kamu terlalu lancang. Saat pintu restoran dibuka, seorang biksu yang mengenakan pakaian putih, memancarkan kekuatan spiritual dan memegang pedang bergegas masuk. Di belakangnya ada selusin penjaga dengan tombak. Melihat pemandangan ini, semua orang menjauh. Lagi pula, di Beast City, hanya penjaga rumah tuan kota yang memenuhi syarat untuk memancarkan aura. Jika orang lain menyebarkan auranya dengan santai dan menggunakan indera spiritualnya untuk mendeteksi objek, mereka juga akan ditangkap. Melihat penjaga datang, Qiu Yu mengacungkan jarinya dan berkata, "Itu dia memukulku." Qiu Yu masih ingin melakukannya sendiri dan memukulinya, tapi sekarang penjaga ada di sini, dia tidak perlu melakukannya sendiri. Tuan Qiu, biksu berpakaian putih itu sedikit terkejut saat melihat Qiu Yu. Dia tidak percaya seseorang berani menyerang keluarga Qiu di Beast City. Jika dua biksu muda yang marah dan mulai berkelahi karena sesuatu, itu tidak masalah. Tapi untuk menyerang keluarga Qiu di Beast City, apakah ini berarti mereka hidup terlalu lama? Ini terlalu melanggar hukum. Nak, jika kamu berani mengambil tindakan di Beast City, kamu akan ditangkap tanpa ampun. Biksu berbaju putih berkata dengan pedangnya mengarah ke Asteris. Aku akan pergi bersamamu. Chen Ping tidak berbicara. Liu Zongnan di samping setuju untuk mengikutinya ketika dia melihat betapa santainya dia. Jika dia dipenjara, dia akan mati. Tunggu sebentar. Meskipun dia mengambil tindakan, dia tidak mengeluarkan kekuatan spiritual. Dia hanya mengandalkan kekuatan fisik. Dan Tuan Qiu tidak terluka, dia hanya terjatuh. Kami bersedia membayar, tapi bisakah kami tidak menangkapnya? Liu Zongnan berkata kepada biksu berbaju putih. Biksu berbaju putih itu melirik ke arah Qiu Yu, menanyakan pendapat Qiu Yu. Jika pihak lain benar-benar menawarkan harga tinggi, dan Qiu Yu memaafkannya, dia tidak perlu masuk penjara. Saya tidak kekurangan uang, jadi saya harus memenjarakannya dan menderita.
kata Qiuyu dengan ekspresi marah. Tuan Qiu. Liu Zongnan ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Qiuyu melambaikan tangannya dan berkata, kamu berbicara omong kosong, saya akan menangkapmu juga. Ketika Liu Zongnan melihat ini, dia tidak berani berbicara mewakili ibunya lagi. Ikutlah dengan kami. Setelah biksu berbaju putih selesai berbicara, dia mengambil pistolnya dan pergi. Qiuyu mencibir dengan bangga dan meninggalkan restoran dengan beberapa pengikut. Liu Zongnan sedikit khawatir dan mengikutinya dari dekat, berencana menyuap biksu berbaju putih setelah Qiuyu pergi. Rekan Daois Liu, pergilah ke penginapan dan beritahu Yao Mei untuk tidak berlarian di dalam penginapan. Saya akan keluar dalam beberapa hari. Chen Ping dikatakan pada Liu Zongnan. Biksu berpakaian putih itu tidak bisa menahan tawa setelah mendengar apa yang dia katakan. Dia belum pernah melihat seseorang yang dimasukkan ke dalam penjara dan dibebaskan dalam beberapa hari. Kecuali jika seseorang menghisapnya ke dalam dan menidurinya, dan dia akan mati, jika keluarganya bersedia membayar harga tinggi, dia bisa ditebus. Biksu yang baru saja dipenjara adalah yang paling berharga. Bagaimana dia bisa dibebaskan? Biarkan aku memikirkan cara untukmu. Bertahanlah di penjara dan jangan bicara omong kosong. Aku akan mencari Tuan Zhang dan memikirkan cara. Dia pasti punya cara untuk menyelamatkanmu. Liu Zongnan memperingatkannya. Dia tidak takut Chen Ping akan masuk penjara. Dia takut Chen Ping akan menceritakan beberapa hal. Jika berita itu sampai ke rumah tuan kota, maka mereka akan dikutuk. Kamu tidak perlu memikirkan cara untuk menyelamatkanku. Lakukan saja apa yang aku perintahkan. Chen Ping dikatakan pada Liu Zongnan. Memasuki penjara hanya untuk melihat pohon kuno. Jika memang ada sejumlah besar kekuatan spiritual biksu yang tersimpan di dalamnya, dia bisa mengambil semuanya. Akan sangat rugi jika seseorang memancingnya keluar setelah dia masuk dan gagal mencapai apapun. Jadi jangan biarkan Liu Zongnan mengendalikan diri. Jika dia ingin pergi, dia dapat dengan mudah meninggalkan penjara. Formasi di sekitar penjara tidak berguna baginya. Liu Zongnan tidak mengerti apa yang ingin dilakukan polisi, tetapi karena dia tidak diizinkan menyelamatkannya, Liu Zongnan tidak punya pilihan selain melakukannya. Chen Ping ikuti biksu berbaju putih ke penjara yang terbungkus kabut putih. Setelah berkomunikasi dengan Kapten Zhou di penjara, biksu berpakaian putih itu segera menyerahkan tahanannya. Kapten Zhou memandang gadis itu, sedikit mengernyit dan berkata, "Mengapa anak laki-laki Anda terlihat familiar? Sepertinya saya pernah melihatnya di suatu tempat. Wajahku yang populer mungkin terlihat familiar." Chen Ping dikatakan, dia tidak ingin kapten mengenalinya minggu ini. Dia baru saja masuk penjara kemarin dan ditangkap hari. Mari ikut saya. Kapten Zhou berjalan menuju sel bawah tanah dengan senjatanya. Tanpa diduga, kali ini, tempat di mana ditahan sebenarnya adalah sel yang sama dengan Chen Ping yang mengikuti Yao Mei kemarin. Mungkin banyak biksu di sel di sini yang telah meninggal dan masih ada ruangan tambahan. Setelah memasukkan polisi wanita itu ke dalam sel, Kapten Zhou berkata, "Wah, tidak ada aturan di penjara. Selama kamu tidak melarikan diri, kamu bisa melakukan apa saja. Jangan berpikir untuk berlatih di sini. Tidak ada energi spiritual sama sekali. Istirahatlah yang nyenyak di dalam sel. Seseorang akan membawakanmu 3 kali makan. Jika kamu tidak memiliki energi spiritual, kamu tidak akan mati kelaparan. Akan ada waktu tertentu bagimu untuk keluar dan mencari udara segar. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Di sini lebih nyaman daripada di luar." Jika tidak mengetahui tujuan penjara ini, dia akan mengira bahwa perawatan di sel ini sangat baik. Dimengerti. Chen Ping mengangguk. Setelah kapten pergi minggu itu, saudari tetangga angkat bicara, "Rekan Tao, mengapa Anda ditangkap?"
Mengapa suara Anda terasa familiar bagi saya? Karena ada tembok, kakak Yao Mei bisa mendengar suara bayinya tapi tidak bisa melihat bayinya. Saya baru saja memukul seseorang, lalu saya dipenjara. Saya tidak tahu berapa lama. Rekan Tao, mengapa Karnu dipenjara? Kren Ping tanya saudara Yao Mei. Hei, saudara Yao Mei menghela nafas, saya menemukan seorang kultivator wanita dan berbicara tentang menjadi mitra kultivator ganda. Kami pernah berlatih kultivasi ganda bersama, tetapi dia meminta saya 100 koin spiritual emas ungu. Bagaimana saya bisa memiliki begitu banyak uang? Dia menggugat saya karena memperkosanya, dan kemudian dia ditangkap. Sungguh sial, ketika mendengar ini, dia tidak bisa menahan bagaimana kakaknya ditangkap, tawa. Pantas saja gadis itu tidak mau membicarakan.